Puji Tuhan. Baik saudara, saya percaya kita semua sudah siap dengan firman Tuhan. Amin. Nah, pada pagi hari ini saya akan bagi firman Tuhan di seri yang ketiga tentang menyambut kunjungan Allah dan berkatnya. Seri yang pertama saya khotbah tentang Abraham, seri yang kedua tentang janda di Sarfat, dan hari ini saya akan khotbah di seri yang ketiga berbicara tentang iman pemuda Ibrani. Saudara buka kitab saudara, Daniel pasalnya yang ketiga. Pagi hari ini saya akan sampaikan tentang iman pemuda Ibrani, tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Kalau sudah dapat saudara, saya akan baca buat saudara, dan saudara cukup perhatikan ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Daniel pasal 3 ayat pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah ditetapkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedang, dan berbagai-bagai jenis puji-pujian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Baca sama-sama 7. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, suku bangsa dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Saya percaya dalam kehidupan kita, setiap hari kita memiliki pergumulan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Baik dari dalam maupun juga dari luar. Nah, ini sesuatu yang normal saudara, karena kita masih hidup di dunia ini. Amin. Sama seperti saya katakan minggu lalu dalam kebenaran firman Tuhan, Nabi Elia adalah nabi yang menyampaikan firman Tuhan bahwa orang Israel dan sekitarnya akan mengalami kekeringan karena hujan tidak turun 3,5 tahun. Dan ketika apa yang dia sampaikan, bukan cuma orang Israel yang terkenal, tapi orang-orang di luar Israel juga mengalami situasi yang demikian. Bahkan Nabi Elia sendiri yang menyampaikan firman Tuhan, dia juga yang mengalami krisis demikian. Nah, pada pagi hari ini saudara, kita belajar tentang 3 orang pemuda Ibrani yang luar biasa. Namanya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara pasti sudah belajar kisah ini sejak sekolah minggu. Amin. Yang dulu pernah sekolah minggu bisa katakan semua ya. Pasti semua. Tidak mungkin tidak ada di antara kita yang tidak sekolah minggu. Tapi kalau saudara tidak sekolah minggu juga, puji Tuhan, hari ini saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan. Belum terlambat waktunya untuk datang kepada Tuhan. Nah, saudara perhatikan, ketika mereka ada di daerah yang namanya daerah Babilonia, saudara, mereka
bagian dari pemuda-pemuda Ibrani yang dipilih oleh Raja Nebukadnezar untuk dididik di dalam pemerintahan Babilonia, sehingga mereka menjadi orang-orang pandai berakal budi untuk memangku jabatan-jabatan yang akan diberikan oleh Raja Nebukadnezar. Tujuannya apa, saudara? Untuk merubah mereka sehingga mereka meninggalkan budaya iman percaya mereka kepada Yahweh yang mereka sembah. Tapi ujian yang pertama, kalau kita belajar dalam kitab Daniel pasal yang pertama, mereka disuguhkan makanan-makanan raja. Ketika mereka disuguhkan, saudara, firman Tuhan berkata, Daniel bersama dengan 3 orang temannya menolak untuk makan dan minum minuman raja. Yang mereka pilih adalah apa, saudara? Mereka memilih untuk makan sayur saja. Dan firman Tuhan mencatat mereka diragukan. Tapi ketika saudara tahu tiba waktunya mereka diuji, maka firman Tuhan berkata mereka 10 kali lebih cerdas atau lebih pandai daripada orang-orang berilmu atau orang-orang Babel yang ada pada waktu itu. Itu yang pertama. Sedangkan ujian yang kedua juga, saudara, Raja Nebukadnezar pernah mendapat mimpi yang membuat dia tidak bisa tidur, sehingga dia panggil orang-orang berilmu, dia panggil orang-orang para dukun-dukun atau jampi-jampi, dia panggil ahli-ahli sihir, bahkan orang-orang Babel yang punya kecakapan secara pengetahuan dan akal budi. Tapi ketika mereka dipanggil, saudara, mereka tidak bisa mengerti mimpi apa yang Raja Nebukadnezar alami. Maka Raja Nebukadnezar ambil keputusan bahwa kalau tidak ada orang yang bisa tafsir saya punya mimpi, maka semua orang pandai yang ada di daerah saya akan dibinasakan. Dan pada waktu itu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah memiliki jabatan yang luar biasa. Tapi firman Tuhan mencatat Daniel mengajak 3 orang temannya untuk berdoa bersama-sama. Dan ketika mereka berdoa, maka Tuhan memberikan hikmat kepada Daniel untuk berjumpa dengan Raja Nebukadnezar dan mengetahui apa yang menjadi arti daripada mimpi Raja Nebukadnezar. Singkat cerita, Raja Nebukadnezar senang, bangga pada Daniel, maka Daniel mendapatkan promosi, saudara, menjadi penguasa di seluruh wilayah Babel. Dan ketika dia dapat kekuasaan, maka dia juga meminta kepada Raja Nebukadnezar untuk 3 orang temannya juga mendapatkan kekuasaan. Saudara lihat pasal yang kedua, ayat 49. Daniel pasal 2 ayat 49. Oke. Sudah dapat, saudara? Saya baca. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada siapa, saudara? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi mereka orang-orang yang punya jabatan dan kekuasaan di pemerintahan Babilonia. Saya percaya kalau saudara dapat jabatan, senang atau tidak, saudara? Senang? Sekali lagi, kalau saudara dapat jabatan, senang atau tidak? Kenapa senang? Karena yang pertama, pasti saudara kemana-mana orang hormat. Amin. Salumpa. Pasti saudara tidak pernah hormat duluan, karena orang tahu saudara punya jabatan, sehingga ketika saudara berjumpa dengan mereka, maka pasti mereka lah yang akan memberi hormat pertama kali kepada saudara. Yang kedua, ketika saudara dapat jabatan, saya percaya pasti money saudara banyak. Betul? Atau orang bilang yang namanya cuan, orang Cina bilang. Kalau saudara dapat jabatan, saya percaya, saudara punya fasilitas hidup itu akan nyaman, akan enak. Dan saya percaya semua orang pasti rindu membutuhkan yang namanya jabatan. Semua orang rindu pasti membutuhkan yang namanya fasilitas.
bahkan semua orang juga rindu pasti membutuhkan apa yang namanya uang di dalam kehidupan mereka. Atau tidak ada di antara kita di sini atau ada yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya mau mati Tuhan, meskipun saya miskin juga tidak apa. Yang penting saya sungguh-sungguh cinta dalam Tuhan. Saya percaya saudara berdoa demikian, tapi kehendak Tuhan adalah rindu untuk memberkati kehidupan saudara. Karena anak Tuhan tidak pernah Tuhan bawa turun, tapi selalu Tuhan bawa apa saudara? Naik. Tidak pernah Tuhan jadikan ekor, tapi Tuhan selalu jadikan apa saudara? Kepala. Kita mungkin berdoa seperti demikian, tapi saya percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, yang mampu menyediakan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita juga. Nah, ketika mereka sudah dapat jabatan ini saudara, tiba-tiba Raja Nebukadnezar ini bikin sebuah patung. Memang ini raja, kalau saudara belajar Alkitab, dia raja kepala batu. Kenapa saya bisa bilang kepala batu saudara? Karena dia sudah mengalami Tuhan yang Sadrak, Mesak, Abednego sembah, tapi dia bikin sebuah patung lagi saudara, agar semua bangsa yang menjadi daerah kekuasaannya, mereka itu bisa bersatu dalam agama, yang bisa sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Nah, ketika dia bikin selesai patung ini, maka dia kasih keluar satu perintah bahwa ketika orang mendengarkan suara musik, maka semua orang harus sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Nah, ini perintah saudara berlaku untuk semua orang yang ada di wilayah Babel dan juga wilayah sekitarnya. Ketika mereka semua saudara tahu dipanggil, maka semua orang saudara sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tapi firman Tuhan mencatat saudara, ayat yang ke-8 di situ, pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Tuduhannya apa saudara? Tuduhannya adalah semua orang menyembah patung yang dibuat oleh raja. Tapi ada 3 orang pemuda yang dapat jabatan dari raja yang tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Singkat cerita, firman Tuhan mencatat mereka dipanggil oleh Raja Nebukadnezar. Dan ketika mereka dipanggil saudara, firman Tuhan mencatat mereka bukan kabur, tapi mereka berjumpa dengan Raja Nebukadnezar. Lihat firman Tuhan ayatnya yang ke-13. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ayat 15. Sekarang jika kamu bersedia diri kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Saya mau tanya, ketika saudara diperhadapkan dengan situasi yang demikian, saudara punya sikap seperti apa? Saya percaya yang pertama, sikap yang pertama ketika orang menghadapi ancaman yang begini berat, maka ada pilihan-pilihan yang sulit yang harus dia lakukan di dalam kehidupan dia. Yang pertama yang bisa saya sampaikan, kalau dia adalah orang yang kejar jabatan, orang yang gila hormat, orang yang mata duitan, maka dia akan memilih untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar. Setuju saudara? Di dunia ada orang-orang seperti demikian atau tidak saudara? Ada. Betul. Coba lihat orang kiri kanan bilang begini, saya tahu siapa yang dimaksud. Betul. Ada banyak orang saudara
yang ada dalam keadaan yang makmur mengalami ujian seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau kamu mau yang namanya tetap punya jabatan, maka sembahlah Allah selain Allahmu. Dan ini sesuatu yang bukan terjadi saudara hari ini, tapi sejak saat itu ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia punya natur keinginan saudara untuk menyembah Allah selain Allah yang ada di surga. Nah, ketika diberikan pilihan ini kepada 3 orang ini saudara, ini merupakan pilihan yang sulit. Anak-anak muda, ketika saudara bergumul belum dapat jodoh, tiba-tiba ada seorang yang tampan yang datang punya uang yang banyak kepada saudara, dan saudara melihat bahwa kayaknya saya bisa bersanding dengan dia nanti di perkawinan. Saudara punya impian, cita-cita tinggi. Tapi ketika saudara tahu bahwa dia bukan beragama Kristen, Protestan, atau percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara sebagai orang yang beriman percaya, saya percaya saudara bilang begini, tidak, sekalipun kamu tampan, punya uang dan lain sebagainya, tapi Tuhan Yesus lebih hebat daripada kamu. Tapi kalau orang yang sudah punya iman, yang ibadah Senin Kamis, yang tidak pernah baca Alkitab, yang tidak pernah terlibat dalam pelayanan, saya percaya dia bilang begini, kan nanti ada kesempatan terakhir. Yang penting saya mau dengan dia, saya menikah dulu, saya bahagia. Nanti kalau saya sakit, ketika saya masuk rumah sakit, selang-selang infus masuk di hidung saya, masuk di mulut saya, jarum suntik masuk di badan saya, baru saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, hari ini juga saya mau bersama dengan Engkau di Firdaus. Dia pakai firman yang ada ketika Yesus bersama-sama dengan orang yang ada di sebelah Yesus. Dia pakai firman Tuhan itu karena dia merasa bahwa keputusan penting hari ini untuk menyembah Tuhan tidak terlalu penting. Tapi nanti dulu ketika saya sudah mengalami penderitaan, baru saya bisa ambil keputusan untuk menyembah Yesus. Ketika mereka diperhadapkan saudara, maka jawaban daripada 3 orang anak muda ini menarik. Ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Saya ketika renungkan, dong 3 ini kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Karena yang mereka lawan ini raja, saudara. Siapakah Raja Nebukadnezar? Orang yang kasih mereka jabatan. Saya mau tanya, saudara bisa bantah dengan bos di kantor? Bisa atau tidak? Ada saudara kita Om Har ini polisi. Saya mau tanya, kalau Kapolda perintah bisa lawan atau tidak? Tidak bisa. Yang ada siap. Cuma itu yang patut saja. Kenapa? Karena perintah langsung dari apa saudara? Atasan. Nah ini yang sulit saudara. Coba diperintahkan untuk sesuatu yang baik boleh, tapi ini diperintahkan untuk sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Nah bagi orang di luar Israel itu tidak masalah, karena mereka menyembah bukan Yahweh. Tapi bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego ini masalah. Kenapa? Karena mereka diajarkan saudara bahwa hukum yang pertama berkata, jangan apa saudara, ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan yang kedua adalah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di atas langit, yang ada di bumi, maupun juga yang ada di bawah bumi. Ternyata mereka ingat 2 perintah ini. Akhirnya mereka bisa berani berkata kepada Raja Nebukadnezar. Lanjut ayat 17, firman Tuhan berkata, jika Allah kami yang kami sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa apa saudara Tuanku, dan tidak akan menyembah
Bisa? Bisa? Saya sendiri sebagai pendeta juga satu dalam dua. Kalau saya di posisi sulit seperti demikian, saudara, saya percaya pasti saudara punya iman akan benar-benar diuji. Jangankan sembah patung, corona yang kena kita hari-hari ini, semua orang pusing. Betul saudara? Saya pikir-pikir orang-orang yang jago, yang sudah pernah ibadah, sudah pernah takut Tuhan, maupun jago hilang semua. Tidak ada yang jago. Kenapa? Karena takut mati. Indonesia belum mengeluarkan perintah untuk lockdown di Indonesia. Kalau keluarkan perintah, maka tidak ada satu orang luar Indonesia pun yang masuk Indonesia. Bahkan ada satu orang Indonesia pun yang bisa keluar Indonesia. Dan saya mau berkata, kalau corona tidak berhenti, maka virus ini akan menyebar ke seluruh dunia. Maka aktivitas ekonomi dunia pasti akan lumpuh total. Dan saya percaya, kalau lumpuh total, maka krisis moneter pasti akan terjadi. Dan ketika krisis moneter terjadi, saudara, hati-hati. Di tengah situasi yang demikian akan muncul antikris yang datang. Dan ketika dia muncul, saudara, dia bisa mengendalikan semua ini yang terjadi. Dan saya percaya orang akan dikasih pilihan. Kalau kamu mau sembuh dari corona, kalau kamu tidak mau alami krisis moneter, sembahlah saya sebagai antikris. Maka orang yang tidak sembuh-sembuh dalam Tuhan, rame-rame datang, cabrong pun pesta dengan berapa saudara? 6. Tanam chip di badan. Kita yang tidak mau saudara sengsara. Saudara mau belanja? Dikasih tanya. Coba saya senter, coba. Tidak punya. Kembali, keluar. Coba senter lagi, try. Bagaimana kau punya? Silakan bayar. Tidak usah bayar, langsung keluar saja. Kenapa? Karena punya yang namanya tanda 6. Makanya firman Tuhan berkata, anak bayi yang lahir pun itu sia-sia. Yang berarti itu siapa saudara? Orang yang tidak pernah lahir di muka bumi. Jadi kita hari ini ada saudara, hidup bukan tambah baik, tapi hidup akan penuh dengan banyak tantangan. Amin. Tapi saudara dengan firman Tuhan ini jangan berkata, Tuhan lebih baik saya mati hari saja. Jangan. Hidup masih panjang. Amin saudara. Masih ada banyak mujizat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Nah ketika mereka berkata demikian, maka raja marah. Raja bilang, kalian kurang ajar. Firman Tuhan mencatat saudara, mereka diikat kemudian dilemparkan ke dalam perapian yang menyala. Firman Tuhan berkata dalam pasalnya yang ketiga ayat 24. Firman Tuhan di sana bilang begini. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menteri, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar, ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudara perhatikan, mereka dicampakkan saudara ke dalam perapian yang menyala-nyala. Akhirnya mereka mengalami saudara hukuman yang paling terberat pada waktu itu. Tapi ketika mereka ada di sana saudara, firman Tuhan mencatat mereka bukan mengalami kebakaran, tapi mereka sedang berjalan-jalan di dalam perapian yang menyala-nyala. Bahkan yang keempat itu saudara, sama seperti apa saudara firman Tuhan berkata, anak dewa. Dari kisah ini saya mengambil kesimpulan, Allah kadang-kadang mengunjungi kita bukan ketika kita ada dalam keadaan yang baik-baik saja, tapi Allah bisa datang mengunjungi kita ketika kita mengalami masa-masa kekelaman di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Saya bertanyakan kenapa waktu itu Tuhan tidak langsung turun tangan membebaskan 3 orang ini sehingga mereka tidak dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, tapi mereka harus dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala dulu saudara. Baru di sanalah Tuhan mengunjungi mereka dan mereka menerima kunjungan Allah. Bahkan mujizatnya adalah mereka tidak terbakar, tidak mati, tapi mereka berjalan dengan bebas
di tengah-tengah perapian yang menyala-nyala. Alasan ini yang pertama saya bisa tunjukkan adalah karena Tuhan ingin membuktikan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah pemuda-pemuda Ibrani yang bertahan di dalam kebenaran. Sama-sama bertahan di dalam kebenaran, katakan. Tuhan ingin membuktikan supaya apa, saudara? Bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah pemuda-pemuda Ibrani yang bertahan di dalam kebenaran. Ketika mereka ditawar untuk menyembah patung buatan dari Nebukadnezar, mereka bilang, tidak ada gunanya menjawab Tuanku. Kalau Allah yang kami puja sanggup menolong kami, maka kami akan terus memegang kebenaran dan menyembah Dia. Tapi kalau Dia tidak tolong pun juga, maka kami tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Nah, ini iman yang radikal, iman yang tangguh. Jangan sampai kita punya iman, saudara, yang tidak sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yesus pernah berkata, Matius 10 ayat 26 sampai 32. Matius 10 ayat 26 sampai 32. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kau katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu apa, saudara? Dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Artinya, apa yang kita dapat kalau itu kebenaran, sampaikan kebenaran. Amin, saudara. Jangan sembunyikan kebenaran. Jangan jadi orang Kristen yang aji mumpung. Mumpung kalau kita dapat bantuan, dapat sumbangan, orang suruh kita untuk menyangkal Tuhan Yesus, ya sudah kita menyangkal. Tapi nanti kalau kita sudah dapat sumbangan, kita sudah dapat berkat, kita kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Saya mau berkata kepada kita harus jadi orang Kristen yang punya iman seperti tiga orang ini. Mereka membuktikan bahwa mereka tetap berpegang kepada kebenaran. Ayat 28 berkata, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, apa, saudara? Rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung-burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Amin, saudara. Jadi kita harus jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh radikal di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang tidak pernah sungguh-sungguh dengan Tuhan, sehingga ketika tantangan datang dalam kehidupan kita, gampang sekali, saudara, kita meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada satu riset yang beberapa hari lalu saya baca, saudara, dan saya ingin membacakan kepada saudara. Riset ini bilang begini, kalau manusia hidup 70 tahun, siapa yang hidup sampai 70 tahun, saudara? Atau ada yang mau lebih? Tuhan lebih juga tidak apa-apa, yang penting saya sehat, saya kaya, saya bahagia, pokoknya saya hidup enak. Tapi ini riset bilang begini, kalau ada seorang manusia yang hidup sampai 70 tahun, maka dia akan menghabiskan waktunya dalam banyak kegiatan. Nah, saya kesebutkan, saudara, ketika dia manusia berusia 70 tahun, maka manusia akan menghabiskan waktu untuk tidur 20 sampai 30 jam, 30 tahun. Berapa tahun, saudara? 23 sampai 30 tahun. Saudara semua pasti suka tidur, amin. Karena tidur merupakan pekerjaan yang paling enak dan hobi yang paling menyenangkan. Kalau saudara hidup 70 tahun, maka kita akan menghabiskan waktu untuk tidur 23 sampai 30 tahun. Panjang ya? Oke. Yang kedua,
Kalau kita bekerja, maka kita akan menghabiskan waktu kita selama 16 tahun untuk bekerja. Berapa tahun saudara? 16. Kalau kita saudara menghabiskan waktu kita untuk nonton televisi, maka ketika kita usia 70 tahun, kita akan menghabiskan waktu kita selama 8 tahun untuk nonton televisi. Banyak atau tidak? Banyak ya. Sampai tiap hari nonton televisi lebih dari 2 jam ada? Saya percaya pasti ada. Nah, kalau saudara hidup sampai yang namanya 70 tahun, maka saudara akan nonton televisi itu kurang lebih 8 tahun. Kemudian, kalau saudara suka jalan-jalan, maka saudara akan menghabiskan waktu untuk jalan-jalan kurang lebih selama 6 tahun. Berapa tahun saudara? 6. Banyak ya? Banyak. Jalan kemana? Asal yang di luar negeri sekarang corona banyak, jadi coba. Kalau saudara hidup untuk makan, tiap hari kita makan minum 3 kali 1, maka kita akan menghabiskan waktu kita kurang lebih 6 tahun untuk makan. Berapa tahun saudara? 6 tahun. Kemudian, kalau kita jadi orang yang suka refleksi atau suka santai saudara, maka kita akan menghabiskan waktu santai kita kurang lebih 4,5 tahun. Kemudian selama kita hidup pasti kita sakit. Amin saudara. Nah, ketika manusia hidup sampai 70 tahun, maka riset ini membuktikan manusia akan mengalami sakit kurang lebih selama 4 tahun. Dan satu lagi saudara, ketika manusia hidup sampai 70 tahun, maka dia akan menghabiskan waktu dia untuk berdandan, untuk berpenampilan kurang lebih selama 2 tahun. Dan yang terakhir, manusia akan menghabiskan waktu dia kalau dia usia 70 tahun, yang ini beribadah dengan jumlah waktu yang paling sedikit, yakni 6 bulan. Berapa bulan saudara? Berapa bulan? Tidur berapa lama? 23 sampai 30 tahun. Kerja berapa lama? 16 tahun. Nonton berapa lama? 8 tahun. Jalan-jalan berapa lama? 6 tahun. Makan berapa lama? 6 tahun. Santai berapa lama? 4,5 tahun. Sakit berapa lama saudara? 4 tahun. Berdandan atau urus penampilan berapa tahun? 2 tahun. Ibadah berapa lama? Ini pun juga yang ibadah rutin saudara tiap minggu cari Tuhan. Tapi yang tidak pernah ibadah saudara, cuma ibadah Natal dengan Paskah, kira-kira berapa minggu? Berapa minggu? Mungkin saya hitung dia seminggu juga. Dia hanya ibadah selama dia hidup 6 hari saja. Orang yang rajin ibadah sampai usia 70 tahun saja cuma ibadah berapa lama? 6 bulan. Nah, apalagi yang pemalas ibadah, yang kecewa dengan Tuhan, yang kecewa dengan pendeta, yang dapat sesuatu di gereja tidak cocok dengan dia mau, dia di gereja Senin Kamis, saya percaya dia sudah sampai 6 bulan. Amin. Lihat orang di kiri kanan kita begini, lu harus sampai 6 bulan. 6 bulan sesuai. Betul saudara? Ternyata dalam kehidupan kita, Tuhan mendapat jatah yang paling sedikit dari kehidupan kita. Cuma 6 bulan. Itu juga 6 bulan masih pemalas, masih pamokol, orang pun bilang sampai elok, sampai orang bilang sampai bakar juga. Tidak mau. Makanya saya bilang kepada salah teman saya tadi malam, sesama Tuhan, saya bilang ini, Pak, kalau firman Tuhan tidak bisa merubah orang, hanya virus corona yang bisa merubah orang. Itu saja jawaban. Lo karena orang sampaikan firman Tuhan, Alkitab tiap hari ada di rumah kita. Tidak pernah kita mau bersekutu dengan Tuhan. Hari Minggu Tuhan sudah sediakan 1 hari untuk beribadah. Itu pun juga ibadah bukan 4-5 jam. Cuma berapa jam? 2 jam. Tapi manusia juga ini memang manusia, memang pamokol, memang pamalas, sudah tahu tidak mau dengar apa yang Tuhan sampaikan. Nah, orang yang model demikian saya mau berkata, ketika hadapi tantangan, dia tidak bisa yang namanya kuat
menghadapi tantangan. Kenapa? Karena dia tidak bisa bertahan di dalam kebenaran. Saudara dan saya harus belajar bertahan di dalam kebenaran. Amin, saudara. Jangan pernah saudara dan saya tinggalkan Tuhan untuk memilih sesuatu duniawi yang bersifat semu untuk hari ini saja. Kalau saudara bekerja, ada orang yang tahu saudara bilang begini, kalau kamu mau naik jabatan, kamu tinggalkan Tuhan Yesus, ikut saya ke Tuhan. Saudara bilang begini, bos, sekalipun saya bekerja dengan gaji yang kecil, tapi saya bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan saya kelaparan. Jadi kalau kamu tawar saya untuk tinggalkan saya punya iman, minta maaf. Lebih baik kamu diinjili orang lain siapapun. Kalau untuk saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan yang saya sembah. Kenapa? Dia sudah bayar saya dengan harga yang sangat mahal. Paulus pernah berkata, sebab hargamu telah lunas saudara dibayar. Itu sebabnya muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya saudara, kita harus punya iman yang tangguh. Yang pertama, kita harus bertahan di dalam kebenaran. Apapun itu, jangan pernah jual iman. Amin, saudara. Apapun itu, saudara, yakin dan percaya bahwa ketika di tengah kesulitan, justru Tuhan bisa hadir datang kunjungi kita. Seperti Sadrak, Mesar, dan Abednego. Mereka ketika ada dalam perapian yang menyala-nyala dulu, baru Tuhan datang mengunjungi kita. Jadi ketika kita sakit, jangan kita bilang, Tuhan kamu di mana? Saudara tetap percaya bahwa kalau Tuhan masih punya rencana dalam kehidupan saudara dan saya, maka Tuhan tidak akan ambil kita punya nyawa, tapi Tuhan akan sembuhkan kita sehingga manusia bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menyembuhkan kita daripada sakit penyakit kita. Di tengah situasi yang super sulit pun Tuhan bisa datang mengunjungi kita. Dalam kitab Injil, ketika murid-murid saudara tahu susah payah mendahi kapal perahu mereka, maka Tuhan datang mengunjungi mereka kurang lebih jam 3 pagi. Untuk apa saudara? Untuk menedukkan gelombang yang ada di danau Galilea. Jadi ini Tuhan saudara, bukan ketika kita minta hari ini dalam keadaan yang baik, Tuhan langsung segera hadir. Tapi izinkanlah saudara dan saya, kita masuk dalam masa-masa ujian. Disitulah kita akan bisa melihat Tuhan datang mengunjungi kita. Dan Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Ini menarik. Sadrak, Mesar, dan Abednego, mereka pernah ditolong ketika mereka menghadapi situasi yang super sulit. Tapi mereka juga pernah ditolong ketika mereka ada di dalam perapian yang menyala-nyala. Ketika hari ini kita punya pergumulan, mari jalan bersama dengan Tuhan terus. Amin, saudara. Ingat baik-baik, manusia cuma menyediakan waktu untuk ibadah selama hidupnya hanya 6 bulan. Makanya kalau saya sakit, saudara tahu, saya bilang, Tuhan saya sembuh, saya mau pelayanan. Orang telepon saya untuk khotbah, saya bilang, minta maaf, saya lagi sakit jadi tidak bisa pergi khotbah. Apa yang saya mau, saudara? Saya rindu, saya sembuh, saya pelayanan. Karena ketika saya pelayanan, saya ingat kembali Tuhan punya kebaikan dalam kehidupan saya. Ketika kita menghadapi tantangan, saudara, ingatlah bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang akan mengunjungi kita di dalam kehidupan kita. Jadi saudara jangan berdoa supaya Tuhan jauhkanlah ujian-ujian dalam kehidupan saya. Tapi berdoa juga, Tuhan, kalau saya mendapatkan ujian, maka mampukan saya untuk tetap berpegang kepada kebenaran. Karena saya percaya, walaupun saya ada dalam situasi yang super sulit, sekalipun saya ada dalam lembah kekelaman, lembah air mata sekalipun, Tuhan pasti akan datang dan mengunjungi saya. Karena Dia Allah yang tidak akan pernah tinggal diam, tapi Dia akan mencurahkan mujizat-Nya ketika Dia hadir dan datang mengunjungi kita. Amin, saudara. Yang kita percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kita sekalipun kita ada dalam keadaan yang sulit. Alasan yang kedua, kenapa Tuhan saudara ingin membela Sadrak, Mesar, dan Abednego ketika mereka ada dalam perapian yang menyala-nyala? Alasan yang kedua adalah karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa sekalipun Dia ada di sorga, tapi Dia tidak akan pernah tinggal diam untuk menolong orang benar. Dalam satu ilmu teologi, saudara, dikenal dengan Allah yang transenden. Apa itu Allah yang transenden, saudara? Allah yang transenden adalah Allah yang tinggal jauh di sorga, yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, baik dengan tangan manusia, baik dengan akal budi manusia, dan lain sebagainya.
Tapi ingat baik-baik, sekalipun Allah itu transenden, dia jauh di sana, tapi dia juga adalah Allah yang imanen. Artinya apa? Allah yang bisa hadir dalam kehidupan kita. Jadi sekalipun dia tinggal di surga, tapi dia bisa datang ke dunia ini untuk tinggal dalam kehidupan kita dan hidup bersama-sama dengan kita. Tuhan ingin membuktikan bahwa dia bukan Allah yang jauh. Tuhan itu hanya sejauh apa, saudara? Doa. Sekali lagi, Tuhan hanya sejauh apa? Doa. Sekali lagi, Tuhan hanya sejauh apa, saudara? Doa. Jadi ketika saudara ada dalam pergumulan, Tuhan lihat dari surga bahwa anak saya sedang membutuhkan pergumulan dan dia sedang membutuhkan mujizat dalam kehidupan dia, maka Allah yang kita sembah tidak akan pernah tinggal diam. Allah harus turun tangan dan menyelamatkan umat manusia yang berseru kepadanya. Ketika orang Israel ada di tanah Mesir 450 tahun, mereka dijajah dan dijajah. Mereka berseru kepada Tuhan agar Tuhan bisa menolong mereka. Firman Tuhan mencatat, tepat pada waktunya Tuhan mendengarkan suara mereka, maka Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan berfirman, pergilah engkau utus untuk pergi membebaskan umatku yang ada di Israel. Kenapa mereka harus ada 450 tahun dulu baru Tuhan bisa tolong mereka? Ini membuktikan alasannya adalah karena Allah yang mereka sembah dan Allah yang kita sembah tidak akan pernah tinggal diam, tapi dia selalu punya cara untuk menolong kehidupan kita. Dia selalu hadir di tengah-tengah pergumulan kita. Dalam keadaan yang sulit sekalipun, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Karena Allah yang kita sembah punya mata, Allah yang kita sembah punya telinga, Allah yang kita sembah punya mulut untuk bisa berfirman. Bahkan Allah yang kita sembah punya tangan yang bisa diulurkan untuk menolong kehidupan kita. Jadi saya mau berkata kepada kita, saudara, kalau Tuhan belum tolong hari ini, cobalah jangan protes-protes dengan Tuhan. Tuhan, kenapa pun saya bergumul dalam saya punya kehidupan, kok tidak mengalami pemulihan? Saudara, jangan cepat protes dengan Tuhan, karena firman Tuhan berkata, siapakah manusia sehingga bisa menasihati Tuhan? Tidak ada yang bisa. Makanya saudara, ada orang saudara yang kadang-kadang ribut dengan Tuhan. Ada masalah dengan manusia, Tuhan yang kena dampak. Dia berkata, Tuhan engkau di mana? Engkau tidak tolong saya. Padahal Tuhan bilang begini, bukan cuma kamu saja yang punya pergumulan, tapi orang lain juga sedang antri punya banyak pergumulan. Manusia di dunia ini kan hampir 7 miliar. Berapa miliar, saudara? Saya percaya kalau saudara tiap hari doa, Tuhan tolong saya hari ini, Tuhan tolong saya hari ini. Tiap hari saudara main minta-minta dengan Tuhan. Bahkan kalau saudara orang Batak, saudara bilang begini, Tuhan, kau tolong aku sekarang. Kalau tidak, saya tidak akan lagi mau pergi ke gereja, melayani Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Tuhan, goodbye. Ingat, waktu Tuhan bukan waktu kita, dan waktu kita bukan waktu Tuhan. Ada satu cerita, ada satu orang wanita yang namanya Frances Jane Crosby, atau yang dikenal dengan Fanny Crosby. Saudara pernah dengar nama ini? Belum ya? Wanita ini lahir, saudara, ketika dia berusia 6 minggu, dia mengalami peradangan di bagian matanya dan mengalami sakit flu yang sangat berat. Akhirnya orang tuanya pergi ke dokter, tapi dokter yang ada bukan dokter yang benar, tapi malpraktek, saudara. Sehingga dokter ini mengolesi anak ini dengan sebuah salep di matanya. Tapi salep ini bukan menyembuhkan anak ini yang bernama Fanny Crosby, tapi malah anak ini mengalami buta secara total. Ayahnya ribut dengan dokter, berontak, saudara. Tapi apa daya, mereka orang miskin yang tinggal di daerah pinggiran New York yang tidak bisa bikin apa-apa. Ketika menghadapi situasi yang sulit, ayahnya berontak kepada Tuhan. Kenapa? Karena sekalipun mereka miskin, saudara, tapi mereka keluarga yang sangat cinta Tuhan. Beranjak 6 bulan kemudian, bapaknya yang marah kepada dokter ini meninggal dunia. Maka Fanny Crosby ini dibesarkan oleh seorang nenek dan juga seorang ibu. Mereka hidup dalam ekonomi yang sangat terbatas, yang cukup kekurangan hampir setiap hari.
Tapi ketika mereka hidup bersama-sama, Fanny Crosby ditanamkan kebenaran oleh nenek dan juga ibunya. Apa yang dilakukan? Nenek dan ibunya mengajarkan dia bahwa dalam 1 minggu kamu harus belajar Alkitab sebanyak 5 pasal. Berapa banyak saudara? 5 pasal. Jadi tiap minggu kamu harus menghabiskan 5 pasal yang kamu harus hafal di luar kota kamu. Jadi selama 1 bulan kamu harus hafal kurang lebih 20 pasal Alkitab. Saudara sanggup? Ada yang sanggup? Kalau ada yang sanggup, saya kasih dia motor nanti di bulan Desember. Saya bayar DP, saudara yang bayar kredit tiap bulan. Sama aja bohong. Nah saudara, ditanamkan oleh nenek dan juga ibunya. Dan satu lagi yang nenek dan ibunya tanamkan adalah kamu harus jadi anak yang bertumbuh sejak masa kecil. Menjadi anak yang harus selalu berdoa setiap hari kepada Tuhan. Mereka bertumbuh saudara, dan ketika dia berusia kurang lebih 15 tahun, dia didaftarkan di salah satu kampus yang full atau pengajarannya atau ilmu atau guru-guru yang mengajarnya adalah orang-orang yang cacat semua. Dia didaftarkan saudara dan dia kuliah di sana. Dan ketika dia kuliah di sana, maka dia menghabiskan waktunya untuk belajar menyanyi, bermain piano, bermain gitar dan lain sebagainya. Dalam situasi yang sulit saudara tahu, dia bergumul dengan Tuhan. Dia protes kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kenapa saya dilahirkan menjadi seorang yang buta sejak kecil dan saya tidak pernah melihat dunia ini. Dia protes, dia ribut dengan Tuhan saudara. Dia berkelahi dengan Tuhan. Tapi tiba-tiba ketika dia sedang merenung, sedang belajar main piano, maka Tuhan berbicara kepada dia saudara. Bahwa Tuhan bilang begini, saya adalah Tuhan yang mendengarkan doa-doa. Ketika Tuhan berbicara kepada dia, maka Tuhan kasih satu lagu kepada dia yang terkenal yang dinyanyikan sampai hari ini. Lagu itu terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 26. Lagunya berbunyi, mampirlah dengan doaku. Saudara tahu lagu itu? Tahu? Kalau saudara tidak tahu itu lagu, saudara kita terlalu. Di tengah situasi pergumulan yang dia tidak bisa melihat dunia, bahkan dia ribut dengan Tuhan, Tuhan berbicara dengan begitu. Saya dengar kamu punya doa, saya dengar kamu punya rintihan. Maka dia bikin lagu ini saudara, sehingga lagu ini dinyanyikan hampir di seluruh dunia. Bahkan orang-orang Kristen yang beragama beraliran kayak apa saudara tahu, Injili Protestan, lagu ini menjadi salah satu lagu yang paling favorit. Kenapa? Karena ketika orang ada dalam pergumulan, maka orang pasti nyanyikan pujian ini. Amin saudara. Bahkan ada KKR pasti lagu ini kalau altar call, salah orang nyanyi apa? Mampirlah dengan doaku. Dikarang oleh siapa saudara? Fanny Crosby. Ketika saat itu Tuhan berfirman kepada dia, maka dia berhenti protes dengan Tuhan. Dia bukan cuma bikin satu lagu saudara, tapi lebih dari 8.000 lagu yang dia karang saudara. Dan lagunya paling banyak terdapat dalam Kidung Jemaat yang saudara dan saya punya. Siapa kalian? Orang yang mengalami buta sejak masa kecilnya. Ketika dia protes kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan, kenapa Tuhan tidak pulihkan saya? Kenapa saya lahir dalam keadaan yang buta sejak masa kecil? Tapi disitulah justru Tuhan berbicara, Tuhan dengar kamu punya doa, Tuhan dengar kamu punya apa saudara? Teriakan. Bahkan dia cipta lagi satu pujian yang terkenal dalam Kidung Jemaat nomor 402. Lagu itu berjudul Ku Perlukan Juru Selamat. Saudara tahu itu? Pasti tahu. Hebat bukan saudara? Jadi kalau saudara bersumber dengan Tuhan, ya manusiawi lah, tapi jangan terus-menerus. Amin. Kalau Tuhan sudah berfirman, saudara bilang, Tuhan minta ampun. Saya percaya Tuhan bahwa ini terakhir yang saya lakukan dan saya tidak mau lagi yang namanya bersumur-sumur dengan Tuhan. Perhatikan baik, Allah kita tinggal di surga, tapi Dia juga adalah Allah yang mampu lihat ke bumi ini. Anak-anak yang berseru kepadanya, Dia tidak akan pernah meninggalkan. Dia selalu lihat dengan matanya dan Dia berkata, tenanglah, aku pasti tolong kamu. Tapi ingat, waktu Tuhan sekali lagi berbeda dengan waktu kita.
Mereka harus dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi justru di situ membuktikan bahwa Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Meshach, dan Abednego bukan Tuhan yang tinggal di surga saja, tapi Tuhan juga yang bisa turun ke dunia ini. Amin. Salah satu buktinya adalah Yesus Kristus rela turun ke dunia ini. Sebentar lagi kita akan masuk, saudara tahu, minggu-minggu Paskah. Sekarang sudah masuk minggu-minggu Advent, kita merenung bagaimana Tuhan menderita. Sudahkah saudara merenung bahwa Tuhan, saya belum banyak melakukan untuk Tuhan. Lebih banyak saya datang kepada Tuhan, saya minta, dan saya minta. Tapi apakah Tuhan mendapati bahwa saya lebih banyak memberi, dan memberi lagi? Hari ini Tuhan datang kepada kita dan bertanya kepada kita, maukah kita berhenti untuk protes dengan Tuhan? Maukah kita berhenti bukan cuma hanya meminta, saudara, tapi kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan bukan cuma tinggal di surga, tapi Dia juga Allah yang berkuasa, yang mampu turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita ketika kita punya pergumulan. Amin, saudara. Yakin percaya bahwa Allah kita bukan cuma Allah yang transenden, tapi Dia juga Allah yang apa, saudara? Allah yang imanen. Sama-sama katakan, Allah kita adalah Allah yang transenden, tapi Allah kita juga adalah Allah yang imanen. Artinya Dia Tuhan yang jauh, tapi Dia juga tidak bisa meninggalkan kita. Dia selalu turun untuk menolong kita dalam segala pergumulan kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, kenapa Tuhan membiarkan mereka masuk dalam perapian yang menyala-nyala? Yang ketiga, saya mendapatkan jawabannya. Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa hidup Sadrak, Meshach, dan Abednego berfokus kepada kekekalan, bukan kepada kehidupan yang sementara di dunia ini. Saudara buka sekali lagi Matius 10 ayat 34 sampai 39. Matius 10 ayat 34 sampai 39. Firman Tuhan berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa, perhatikan baik-baik firman ini, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Stop sampai situ dulu. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Yesus ini berbicara, saudara. Menurut saya, kadang-kadang saya berpikir dia tidak pikir perasaan orang lain, sehingga dia mengatakan sesuatu statement yang sangat-sangat radikal. Dia berkata bahwa jika barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudara, keluarga penting atau tidak, saudara? Sekali lagi, keluarga penting atau tidak? Pentingnya, karena kita semua ada itu karena dari sebuah keluarga. Tapi yang Yesus sampaikan adalah, barang siapa yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Karena ada seorang murid yang ingin mengikuti Yesus, dan dia berkata bahwa, guru, biarkan dulu saya pulang menguburkan ayahku. Tapi Yesus berkata, bilang apa? Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Apa maksud dari perkataan Yesus, saudara, berkaitan dengan ayat ini? Yesus mau berkata bahwa keluarga memang penting, ayah dan ibu memang penting, tapi mereka cuma bisa mendidik kamu untuk kehidupan yang saat ini. Tapi Bapa yang di surga, yang adalah sumber kebenaran, Dia mendidik kita bukan untuk kehidupan yang saat ini saja, tapi untuk kehidupan yang akan datang. Artinya apa? Hidup kepada kekekalan itu yang menjadi fokus di dalam kehidupan kita. Saya merenungkan kurang lebih 5 hari lalu, saya merenung bilang begini. Kira-kira kalau saya ketemu dengan Tuhan, nanti saya disidang di takhta pengadilan Kristus,
Saya sudah siap menyampaikan sesuatu kepada Tuhan atau belum? Saudara pikir belum ya? Mungkin saudara pikir tiap hari kan doa, ibadah, makan, minum, asik jalan-jalan. Coba, saudara pulang sebentar malam, saudara coba tenang di kamar dan saudara merenung. Kira-kira nanti saya ketemu dengan Tuhan, jawaban apa yang sudah saya siap untuk saya sampaikan kepada Tuhan? Karena kita semua pasti akan mati. Amin. Atau ada sini yang yakin dia tidak mati? Semua kita pasti mati. Jangankan mati, Padre. Tanpa disuruh mati pun kita semua mati ini. Kenapa? Karena hidup di dunia terlalu berat, banyak pergumulan. Saya mau berkata, satu saat setiap orang akan berjumpa dengan Kristus. Dan ingat, kita akan duduk di kursi, Tuhan ada di situ berhadapan dengan kita, dan Tuhan katakan, selama kamu hidup, apa yang sudah kamu buat untuk saya? Nah, ketika kita ada bersama dengan Kristus, di takhta pengadilan Kristus, maka itu menjadi tempat atau kesempatan terakhir yang kita tidak bisa bikin apa-apa lagi untuk merubah sesuatu di hadapan Tuhan. Tuhan tanya, kamu ibadah di dunia berapa kali? Tuhan, saya ibadah di Tuhan kadang-kadang saja. Kenapa kamu kadang-kadang beribadah? Aduh, saya kalau pergi gereja tuh saya pemalas memuji menyembah. Saya malas dengar firman. Saya suka firman itu yang khotbah 15 menit kan selesai. Tuhan bilang begitu. Terus kamu hidup dunia kamu bikin apa? Dari hari Senin sampai hari Sabtu, Tuhan saya kerja. Tuhan bilang kamu dapat makan, dapat. Minum dapat, minum. Uang ada. Terus sekarang kamu bawa, tidak bawa Tuhan. Berarti kamu kerja itu untuk apa? Untuk hidup yang segala atau hidup yang sementara di dunia? Woi, saya percaya Tuhan yang sidang saudara. Ini yang sidang ini bukan jaksa, bukan hakim yang ada di dunia ini. Yang sidang ini Tuhan Yesus. Nah, saudara bisa banyak dari lagi di situ. Saya percaya yang tidak pernah ke gereja, dia bilang Tuhan, roh penurut tapi dari mana? Saya mau pergi gereja Tuhan, tapi hari itu selalu saya sebenarnya ini bangun berat. Tuhan bilang betul. Terus itu palura orang pagi itu beras jatah 20 kilo 1 bulan atau 3 bulan. Pak RT datang ke tahu jam 5 pagi, pergi dari surga lu ada bangun, mengantuk dibangun via beras. Nah, orang mulai begitu fokus untuk hidup apa saudara? Hari ini. Jadi hidup jangan fokus untuk hari ini saja, amin saudara. Tapi untuk apa? Kekekalan. Karena kita hidup di dunia ini 70 tahun, kalau lebih 80 tahun, kalau lebih 90 tahun, dan seterusnya. Tapi ketika kita mati nanti ada kekekalan yang Tuhan siapkan bagi kita. Di situ tidak ada siang, tidak ada malam lagi, karena Kristus yang menjadi terang dalam kehidupan kita. Jadi untuk apa kita fokus untuk kehidupan yang hari ini, saudara? Itu penting. Tapi yang lebih penting adalah apa, saudara? Untuk kehidupan yang kekal. Di saat kita ketemu semua kita bikin ibadah. Ya, saya ketemu semua jemaat Tuhan presenter, puji Tuhan. Terus saya kalau saya pernah ibadah di mana? Aduh, kayaknya saudara di sini. Aduh, saya bilang Tuhan Yesus tolong dulu. Itu anak satu ibadah Senin Kamis. Tuhan bilang, aduh, saya bisa. Di dunia ada kesempatan, tapi sekarang tidak ada kesempatan. Itu sebabnya kalau masih kuat, masih sehat, masih ada tenaga, masih punya kaki, kau bisa jalan, cari Tuhan. Amin. Karena itu saudara sedang buat saudara punya diri itu berkiblatnya kepada hidup yang kekal. Bukan untuk hidup yang sebentar. Yesus lanjut saudara. Yesus berkata, dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ibu-ibu di sini, sayang anak atau tidak? Sayang. Betul. Oma-oma sayang cucu atau tidak? Sayang. Tapi lebih sayang anak, lebih sayang cucu atau lebih sayang Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Yesus mau bilang begini, saya kasih kalian anak, kasih kalian cucu, bukan kalian habiskan kalian
Karena pada waktu itu Abraham menantikan anak 25 tahun baru dia dapat. Ketika dia dapat, firman Tuhan berkata, dia sedang asik-asik main dengan apa? Dia bisa. Nah, justru sedang asik-asik lah Tuhan mau tes. Lu cinta beta? Besok lu angkat kayu api semua, pergi ke salah satu tanah Moria, di salah satu ada gunung di sana, naik ke sana, persedakan bisa. Firman Tuhan berkata, Abraham bukan bantah, tapi Abraham langsung apa? Langsung pergi. Jadi Tuhan punya mau, kita punya anak, kita punya cucu penting, tapi kepentingan Tuhan lebih daripada kepentingan segala-galanya. Amin. Karena itu penting, saudara. Tuhan bilang, aku datang bukan membatalkan hukum Torah, tapi aku datang untuk menggenapi hukum Torah. Artinya apa? Sayang Tuhan, tapi keluarga juga sayang. Tapi jangan habiskan kita punya waktu untuk apa, saudara? Untuk keluarga saja. Kenapa tidak ke gereja? Aduh, rumah terlalu sibuk, kerja tidak habis-habis. Kenapa tidak ke gereja? Aduh, saya punya anak satu nih, kalau kesetengah sendiri nanti dia menangis. Kenapa tidak ke gereja? Aduh, saya punya anak ini ada les, jadi mereka tidak bisa. Pokoknya alasan banyak. Tapi coba sakit, di dokter atau tidak? Iya, betul saja. Dokter bilang begini, saya praktek sebentar malam jam 10 malam, jadi kalau datang jam 10, pergi atau tidak? Kalau sampai saudara pergi, saya percaya di itu rumah itu akan terjadi gempa bumi yang luar biasa. Kenapa? Suami akan falungku, istri akan falungku suami. Anak sakit mau ke dokter. Ke dokter bisa, tapi ke Tuhan tidak bisa. Masalah kalau tidak, saudara, tidak masuk akal. Nah, Tuhan mau, saudara, ketika kita diberikan anak-anak, saudara, itu penting. Tapi jangan karena habiskan waktu untuk kita punya keluarga saja. Tapi habiskan waktu kita untuk apa, saudara? Untuk kekekalan yang akan kita masuki dalam kehidupan kita. Wah, ini khotbah keras, saudara. Yesus khotbah ini saudara, dia tampar itu orang-orang semua punya muka semua. Kalau engkau dengan sini, anakku laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidaklah. Yang ketiga Yesus bilang apa? Ayat 38. Barang siapa tidak mengikut salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Yang ketiga, memikul salib. Apa itu salib, saudara? Beban. Apa itu salib, saudara? Talenta yang Tuhan beri. Apa itu salib, saudara? Karunia yang Tuhan beri. Selagi saudara ada di dunia ini, kalau saudara diberikan hal-hal demikian, pakailah untuk kepentingan Tuhan. Pakailah untuk membangun gereja. Pakailah untuk membangun orang-orang Kristen. Karena ketika kita dapat itu, saudara, Tuhan mau supaya kita kelola dan kita bisa berfungsi agar kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan lewat kita juga mereka bisa memperoleh kehidupan yang kekal nanti bersama-sama dengan Kristus. Tuhan mau kita fokus hari ini, saudara, kepada kehidupan yang kekal. Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak mau aku, tapi nanti kita ketemu nanti. Kamu ibadah bikin apa? Tidak kaya-kaya juga. Memang saya tidak kaya, tapi saya tidak pernah dibiarkan Tuhan kelaparan setiap hari. Kamu ibadah, kamu seperti sol suci saja. Saya harus suci, karena hanya orang suci saja yang naik ke surga. Bukan karena kebaikan, tapi karena kasih karunia daripada Tuhan. Jadi saudara harus bisa pertahankan iman. Amin, saudara. Lawan apa yang menjadi serangan iblis, lawan dia. Kenapa? Karena Tuhan mau kita menerima kunjungan Tuhan dan menerima berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, orang yang mau masuk surga harus bayar harga yang mahal. Amin. Sama-sama katakan, kalau mau masuk surga harus bayar harga yang mahal. Kalau tidak mau masuk surga, tidak usah bayar harga. Simpel kan? Betul atau tidak? Sederhana kan? Kalau mau masuk surga harus apa? Bayar harga. Kalau tidak mau masuk surga, tidak usah bayar harga. Sederhana sebenarnya. Jika saudara mau masuk surga, cinta Tuhan. Susah senang, sakit sehat, miskin kaya, cinta Tuhan. Makanya saya merenungkan beberapa hari. Saya bilang janji pernikahan itu, saudara, bukan sekedar janji, saudara, tapi itu janji yang paling sakral, saudara. Kenapa? Karena di depan itu enak, tapi di belakang tidak enak. Betul ya?
Saya mengasihi engkau, hai suamiku, baik dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sakit. Pertama apa saudara? Sehat. Kira-kira sakit masih mengasihi atau tidak? Saya mengasihi engkau ketika engkau ada dalam keadaan yang kaya dan juga dalam keadaan yang miskin. Kalau kaya sih, saya sayang abang. Kalau tidak kaya sih, goodbye abang. Saya mengasihi engkau sekalipun engkau memberikan saya anak ataupun juga tidak memberikan saya. Memberikan anak, semua orang senang. Tapi coba belum dapat anak. Saya percaya itu pergumulan. Sama seperti saya dengan juga Om Har dan juga Widya Pertiwi. Mereka sudah menikah 1 tahun lebih, Tuhan belum berikan anak. Kami sudah menikah 4 tahun lebih, Tuhan tolong dulu Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan selalu menolong kehidupan kita, tidak pernah terlambat. Jadi Tuhan ingin membuktikan kita, kalau kita mengasihi Tuhan, ayo bayar harga. Sadar Mesa dan Nego betul mengasihi Yahweh, bayar harga. Dilemparkan ke mana? Lihat. Tapi ingat, ketika kita ada dalam ujian, maka Tuhan tidak akan pernah tinggal diam untuk menolong kita. Karena Dia mampu untuk menolong kehidupan kita dan memberkati kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Saudara bangkit berdiri. Ada satu quote yang saya tulis yang semoga memberkati saudara pada pagi hari ini. Ada quote ada? Baik, saudara bangkit berdiri semua. Kita baca firman Tuhan ini sama-sama. Quote ini sangat menarik saudara. Buat saya jadi berkat luar biasa. Baik, 2-3 kita baca pelan-pelan. 2-3 mulai. Seandainya Nebukadnezar tidak membuat patung, maka Sadrak, Mesar dan Abednego tidak akan dituduh. Seandainya Sadrak, Mesar dan Abednego tidak dituduh, maka mereka tidak akan bertemu Raja Nebukadnezar. Seandainya tidak bertemu Nebukadnezar, maka iman mereka tidak akan disuarakan di depan Raja. Seandainya mereka tidak dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, maka Nebukadnezar tidak akan melihat Allah hadir dan membela Sadrak, Mesar dan Abednego. Amin. Jadi kata seandainya itu kadang-kadang tidak baik, tapi kadang-kadang juga baik dalam kehidupan kita. Amin saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa.